Bapak dan Ibu, saya mencoba, menyampaikan terlebih dahulu filosofinya karena tadi juga sudah banyak dibahas. Intinya 3 domain di dalam konteks, SPBE dievaluasi tahun 2020 itu sama dengan 2018, 2019. Domain yang pertama itu terkait kebijakan, jadi sebetulnya intinya nyuruhnya apa sudah benar atau tidak, begitu. Sedangkan kalau tata kelola dan layanan, itu bisa dikatakan pertanyaan seputar apakah eksekusi dari apa yang sudah diperintahkan dalam peraturan kebijakannya, sudah dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, kemudian kalau dilihat dari posisi, tingkat kematangan untuk 2 domain awal, sebetulnya untuk kebijakan dan tata kelola yang digambarkan dengan hierarki istilah di SPBE-nya dengan istilah rintisan untuk nomor satu terkelola, sampai dengan optimum untuk nilai yang kelima. Nah, intinya nanti Bapak dan Ibu seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rahmat, konteksnya adalah kalau di rintisan itu eviden-evidennya biasanya masih berupa konsep atau berupa draft. Kalau yang kedua itu kata kuncinya yang terkelola itu baru sebagian. Jadi setiap kebijakan kalau baru sebagian diterapkan, itu pasti sudah, eee, potensinya ada di nilai level 2 begitu kematangannya. Sedangkan kalau sudah digunakan atau diatur untuk keseluruhan, itu artinya terstandarisasi berarti semua. Sedangkan yang keempat terintegrasi dan terukur, kata kuncinya itu sudah ada kolaborasi. Jadi sudah memperhitungkan tidak hanya unit KLD sendiri, tetapi sudah dikolaborasikan. Kemudian sudah dikendalikan, sudah dievaluasi. Nah, proses evaluasi tentunya biasanya ada evidence-evidence seperti notulensi, kegiatan proses evaluasi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang di level kelima atau kita sebut dengan level optimum, adalah proses kalau itu terus kebijakannya dipantau, diperbaharui, baik itu karena kebutuhan internal proses bisnisnya berubah, ada lingkungan luar yang mendorong seperti hadirnya peraturan-peraturan baru dan seterusnya. Nah, ini model generiknya Bapak dan Ibu. Jadi, nah sehingga kesimpulannya Bapak dan Ibu, untuk kita bisa berada di tingkat 4 dan 5 itu seperti apa, ini kita gambarkan generik model evidence-nya yang harus disiapkan. Kalau di 2 domain pertama yaitu kebijakan dan tata kelola, berarti generic evidence-nya itu kalau Bapak dan Ibu hanya di level 1 ya hanya sebatas konsep atau draft. Kalau di level 2 ya berarti Bapak dan Ibu harus bisa menunjukkan bahwa kebijakan atau tata kelola itu kalau mau di level 3 ya berarti semuanya. Perangkat daerahnya ada 30 berarti ada 30 evidence yang menjelaskan bahwa misalnya integrasi aplikasinya sudah dilakukan di semua, misalkan. Berarti untuk aplikasi umum berarti ada 8. Kalau aplikasi yang direncanakan terintegrasi ada 10, berarti 10-10-nya sudah dilaksanakan integrasinya. Nah, kalau misalnya ingin di level 4, berarti Bapak dan Ibu harus bisa menunjukkan, baik di kebijakan atau di tata kelola, bahwa itu sudah bisa menggambarkan keterhubungan dengan instansi di luar, baik vertikal atau horizontal, termasuk bisnis di luar pemerintahan, bisa dikendalikan, ya, kemudian termasuk ada hasil-hasil evaluasi, ditunjukkan dengan notulen dan sebagainya. Dan di level kelima, kalau memang ingin ada, pengakuan di level 5 itu konsistensi selama bertahun-tahun dilakukan, pembaharuan kebijakannya juga bisa ditunjukkan. Berarti ada evidence di mana kebijakan lamanya ada, kebijakan barunya ada, kemudian hasilnya ditindaklanjut atau tidak. Nah, ini di 2 domain pertama ya Bapak Ibu, dan yang terakhir ini di posisi kalau di domain ketiga, layanan, berarti ini berbicaranya di aplikasi. Nah, keyword-nya juga kan berbeda ya Bapak Ibu. Kalau tadi itu adalah level kematangan proses, kalau yang ini adalah level kematangan teknis. Nah, teknisnya berarti kalau hanya satu arah, berarti hanya website statis, begitu kalau interaksi berarti dua arah, kemudian kalau ada transaksi berarti sudah sesuai tusi, mengakomodasi workflow, kolaborasi itu integrasi lintas instansi tadi baik vertikal horizontal termasuk pemerintahan dan bisnis, dan optimalisasi selalu ada tindak lanjut terhadap layanan itu. Jadi aplikasinya terus dimonitoring, dikembangkan, di-patching begitu istilah bahasa teknisnya begitu ya. Ditambal ada hal-hal yang bocor dari sisi keamanannya dan seterusnya. Nah, ini
3 domain keseluruhan bagaimana kalau ingin berada di level posisi tingkat 4 atau tingkat 5, maka kata kuncinya adalah ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Kalau di tingkat 4, hasil monitoring evaluasinya bisa ditunjukkan. Bentuknya bisa notulensi, dan seterusnya. Ini contoh di teman-teman Kementerian Keuangan ada notula, rapat, ya, menelaah legal drafting nomor sekian. Berarti ini contoh kebijakan yang dievaluasi. Berarti ada kebijakan lamanya, ada kebijakan barunya. Kemudian kalau ditindaklanjuti, berarti ada proses di mana hasil dari evaluasi tadi menjadi masukan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini artinya kalau konsisten dilakukan bertahun-tahun, inilah yang berada di level kelima. Baik, berikutnya adalah indikator mengenai manajemen kepegawaian. Ini berikut-berikutnya mungkin saya akan lebih cepat karena waktunya juga ya. Kita lihat karena ada kesamaan-kesamaan dengan yang sebelumnya, dengan indikator-indikator sebelumnya. Jadi di indikator untuk kebijakan, kata kuncinya tetap sama, Pak. Konsep adalah level 1, implementasi sebagian adalah level 2, kemudian implementasi secara keseluruhan adalah di level 3 apabila sudah diintegrasikan dengan sistem yang lain, diintegrasikan secara horizontal ataupun vertikal, bisa masuk ke level 4. Dan apabila sudah dilakukan evaluasi secara berkala, akan bisa masuk ke level 5. Oke, next, Mas Nunu. Mas Fauzan. Ini adalah contoh kebijakannya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan scan terhadap kebijakannya, kemudian dilampirkan sebagai eviden bahwa punya kebijakan mengenai pembentukan tim pengelola sistem informasi manajemen kepegawaian. Kebijakan-kebijakan mengenai manajemen kinerja ini bisa dijadikan eviden. Oke, next. Ops. Maaf Pak, kecepatan ya. Nah, Tadi sampai ini apa tadi? untuk aplikasinya ya. Nah, aplikasinya Mas Fauzan. Berikut next. Sudah tampil Pak? Belum? Sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, di indikator 26 ini sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, sama dengan tadi tata naskah dinas. Apabila di layanan kepegawaian ini sudah ada transaksi ini seperti apa sih? Bahwa pengguna dapat mengunduh atau dapat mengunggah. Jadi bisa mengirim atau menerima informasi dan sistem dapat merespon. Itu menunjukkan bahwa aplikasi sudah dapat bertransaksi. Nah, itu sudah masuk ke dalam tingkat kematangan 3. Nah, apabila sistem ini juga ternyata terhubung dengan sistem lainnya, dengan sistem keuangan misalnya, dengan sistem cuti, dan sebagainya, ini dinyatakan bahwa aplikasi sudah dapat berkolaborasi dengan sistem layanan lainnya. Sehingga tingkat kematangan yang bisa diperoleh adalah level 4. Dan apabila aplikasi ini sudah dilakukan evaluasi, kita masuk ke level 5. Oke, next. Next. Nah, ini adalah salah satu bukti, contoh bukti dokumen mengenai layanan manajemen kepegawaian yang belum bisa dinilai. Kenapa belum bisa kita nilai? Karena kita belum tahu yang ditunjukkan adalah halaman depan saat login. Jadi kita tidak bisa melihat apakah sistem aplikasi ini sudah bisa melakukan transaksi, apakah sistem aplikasi ini sudah bisa berinteraksi dengan sistem lainnya, ini tidak terlihat karena yang dilampirkan hanya halaman depannya saja. Oke, next.
Nah, ini adalah bukti dokumen untuk layanan manajemen kepegawaian yang sudah memiliki skor 3. Ini dokumen dasar hukumnya, jadi dokumen untuk layanannya ya. Karena apa? Karena menyediakan layanan transaksi. Jadi memang kepegawaian ini, aplikasi ini sudah menunjukkan hubungannya dengan aplikasi-aplikasi lain seperti tadi ini ya. Ada pengajuan cuti, dokumen kepegawaian, kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh bukti layanan yang terkait kepegawaian dengan skor 4 ya, dengan tingkat kematangan 4, bahwa aplikasi ESDM ini yang ada di Pemkot Surabaya terbukti bahwa dia bisa terhubung dengan aplikasi BKN, Badan Kepegawaian Negara. Dan ada juga bukti mengenai proses bisnis dan SOP-nya antara aplikasi ESDM dan juga BKN yang di pusat. Jadi ini sudah ada bukti bahwa memang tingkat kematangan bisa masuk ke level 4. Oke, next.